kakek saya, beliau bernama Kiai Haji Anwar Nur, mendirikan Pondok Pesantren An-Nur di tahun 1942. Beliau mempunyai putra pertama yang bernama Kiai Haji Muhammad Badruddin Anwar. Beliau ayah saya. Untuk perluasan pondok pesantren, berdirilah pondok pesantren ini tahun 1979. Kalau tidak salah, beliau pernah dawuh, jadi habaib sing teko ning pondok iku sing dadekno keberkahan di pondok pesantren. Bahkan taman-taman itu beliau sendiri yang menata, ditaruh sini, ditaruh sini, ditaruh sini. Ingin memberikan image bahwa pondok pesantren itu bukan yang kumuh, bukan yang tempat-tempat yang rusuh gitu. Makanya pondok pesantren ini dikenal dengan pesantren wisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husin Basuro, kembali lagi di acara Pesantren Al-Wafa. Sekarang kita sudah di depan Pondok Pesantren An-Nur, yang mana pondok pesantren ini pengasuhnya yang sekarang ada lulusan dari alumni Darul Mustafa Tarim Al-Habib Umar bin Hafid. Untuk lebih lanjutnya, mari kita masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Masya Allah, Habib. Masya Allah. Masya Allah. Moga-moga. Gimana kabarnya, Gus? Alhamdulillah. Saya Habib pripun? Bagaimana kabar jenengan? Alhamdulillah sehat, Gus. Ada acara Pesantren Al-Wafa, Gus. Mungkin bisa mengenali siapa sosok antum di Pondok An-Nur ini, Gus. Jadi begini, dulu itu kakek saya, beliau bernama Kiai Haji Anwar Nur, mendirikan Pondok Pesantren An-Nur di tahun 1942. 1942, Gus ya, 1942 sebelum kemerdekaan. Kemudian beliau mempunyai putra pertama yang bernama Kiai Haji Muhammad Badruddin Anwar. Beliau ayah saya. Untuk perluasan pondok pesantren, berdirilah pondok pesantren ini tahun 1979. 1979, Gus. 1979. Yang kedua berarti, Gus. Ya, okay. Awal mula santri di sini cuma 9 atau 7 orang. Alhamdulillah, keberkahan daripada guru-guru, keberkahan daripada habaib dan juga masyayikh. Sekarang ini yang menimba ilmu di sini kurang lebih 7.000 santri, Gus ya. Nggih, pangesune Bib. Untuk sosok Gus Udin sendiri, apakah antum pernah mondok di mana, Gus? Iya, dulu saya mondok masih kecil ya di sini sendiri, di bimbingan ayah, kemudian di para asatid di Pondok Pesantren Nur 2 ini, kemudian belajar di Al-Falah Ploso Kediri. Oh, Ploso, Gus ya. Ploso Kediri, kemudian menimba ilmu sekaligus ngalah berkah kepada para habaib di Darul Mustafa.
di guru kita, guru mulia Al Habib Umar bin Hafid. Di sana saya masuk tahun 2010. 2010 Gus ya. Nggih. Sampai berapa tahun Gus kira-kira di Habib Umar bin Hafid? Awalnya dulu itu cuma mau ikut daurah Soifiyah apa ya? Daurah Soifiyah. Ya, Sa'ban sampai Ramadan, kemudian di sana sampai beberapa bulan hingga 12 bulan, 1 tahun di sana. Saking kerasannya itu. Masya Allah. Berarti habis gitu langsung antum pulang Gus? Apa? Nggih, langsung kemudian pulang. Masya Allah. Selain Ploso sama Darul Mustafa Habib Umar, selain itu ada Gus lagi mondok atau pernah berguru dengan? Ya, kalau mondok kita di pesantren Ningwawan, di sini di Ploso sama di Darul Mustafa. Tadi kita bersama tim ketika masuk pondok antum sangat besar sekali Gus, hampir sampai ke sasar-sasar Gus. Mungkin bisa antum tunjukkan beberapa sambil keliling gitu Gus. Oh, monggo. Cerita dari pondok ini Gus, An-Nur ini Gus, bagaimana Gus? Mungkin pemirsa Al-Wafa kepingin mendengarkan langsung dari antum. Iya, jadi dulu abah saya itu pernah bercerita bahwa pondok pesantren ini didirikan bukan dengan gunting pita, tapi dengan tangisan dan doa. Tangisan dan doa Gus ya? Iya. Dulu mungkin cuma ada orang 9 atau 7 orang gitu. Pertama kalinya Gus? Pertama, ya di tempat itu, awal pondok pesantren di situ. Oh, di sini Gus? Iya, hanya ini dan dalam ini. Ya, cuma segini dulunya. Awal pertama 1979 bulan Agustus. 1979 Agustus nih Gus? Iya. Okay. Untuk siapa yang mengisyaratkan atau ada suruhan kah dari para guru-guru atau bagaimana? Iya, jadi atas isyarah dan juga atas perintah juga dari kakek saya, dari Mbah Kiai Anwar Nur itu. Masya Allah. Iya. Sampai terdiri sampai besar seperti ini Gus ya? Iya, ini keberkahan daripada para habaib, juga pada para masyayikh. Dan ini yang saya juga sangat ingat sekali, beliau itu tidak pernah menolak habaib yang masuk di pondok pesantren. Oh, selalu membuka? Selalu membuka. Kalau tidak salah beliau pernah dawuh, jadi habaib sing teko ning pondok iku sing dadekno keberkahan di pondok pesantren. Jadi ada keberkahan tersendiri ya Gus ya? Iya, nggih. Untuk sosok abah antum atau jid antum, kakek antum yang mendirikan pondok ini Gus, mungkin bisa dikupas sedikit untuk pemirsa Al-Wafa Gus. Iya, beliau almarhumlah Kiai Haji Muhammad Badruddin. Beliau sosok yang disiplin, sosok yang tegas, sosok yang lembut, dan juga beliau selalu menekankan kepada santrinya untuk senantiasa sholat berjamaah 5 waktu. Menjaga sholat Gus ya? Menjaga sholat 5 waktu sampai itu ada absen di sana, di masjid itu absen jamaah sholat 5 waktu kepada para santri. Dan juga sering menekankan beliau itu dalam masalah dunia lihat selalu yang ke bawah, dan dalam urusan ilmu, urusan ibadah harus melihat yang lebih atas. Pondok An-Nur sendiri Gus, itu memiliki kegiatan bagaimana Gus? Maksudnya kegiatan sehari-hari? Sehari-harinya bisa dikasih perinciannya atau kepada pemirsa? Kegiatan sehari-hari beliau sebelum subuh itu sudah bangun, mujahadah. Beliau datang ke masjid, sholat tahajud, sholat malam, kemudian dilanjut dengan membaca surat Waqiah. Surat Waqiah? Surat Waqiah, kemudian dilanjut jamaah sholat subuh. Setelah itu semua santri belajar ngaji kitab Tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain ya, Tafsir Jalalain. Kemudian makan pagi yang sekolah SMP ya masuk sekolah, yang SMA yang sekolah ya masuk sekolah SMA. Adapun yang nanti ada Ma'had Ali, kelas Salafiyah itu kemudian ngaji
ngaji kitab karya Imam Al-Ghazali Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin. Nah, Ulumuddin. Berarti hampir sama Gus ya sama Darul Mustafa gitu tertibnya Gus ya. Iya, nggih. Ada kemiripan gitu Gus ya. Nggih. Sampai duhur pulang dari sekolah mereka makan, kemudian jamaah. Setelah itu istirahat sebentar. Jam 3 itu sudah ke masjid untuk melaksanakan sholat asar. Setelahnya mengaji sampai sebelum maghrib makan sore. Habis itu jamaah, kemudian ngaji lagi sampai jam setengah 10. Jam setengah 10. Ya. Nah, setelah ngaji baru itu istirahat sampai malam. Untuk makam sendiri Gus, posisinya di mana Gus? Makam Posisi ada di sana. Bisa kita lihat ke sana. Monggo. Untuk kegiatan yang selain itu Gus, selain kegiatan di luar kayak misal ada hadrah saudan atau ada kegiatan lainnya yang di luar kurikulum tadi Gus. Oh ya, ada rutinan untuk masyarakat, itu namanya pengajian Ahad Legi. Ahad Legi Ya. untuk masyarakat umum berarti. Untuk masyarakat umum, untuk wali santri, untuk masyarakat umum, untuk jamaah. Itu namanya pengajian setiap Ahad Legi, setiap selapanan. Ada juga pembacaan burdah. Burdah juga. Burdah. Kemudian Maulid Diba. Nah, itu juga Maulid Diaul Lami. Ya, karangan guru kita Habib Umar bin Hafid. Untuk santri-santri sendiri Gus, apakah diwajibkan untuk mengikuti kurikulum tersebut Gus? Iya, mereka wajib belajar. Untuk mengikuti burda tadi yang untuk umum atau hadrah saudan. Iya, yang pengajian itu ya boleh ikut, boleh tidak seperti tidak Ahad Legi. diwajibkan Ya, berarti tidak Gus ya. wajib. Lebih khusus kepada wali santri, kepada jamaah. Ini makam apa antum Kiai Muhammad Badruddin, mungkin antum bisa kasih ke pemirsa apa Gus yang berkesan atau berkenan di antum, nasihat atau kata-kata. Iya. Beliau Al-Maqfulah Kiai Haji Muhammad Badruddin meninggal pada tahun 2017, 28 Februari. Dan yang disaksikan oleh para santri, disaksikan oleh masyarakat juga, beliau sebelum meninggal itu memberikan isyarah. Jadi umumnya kan orang kalau meninggal dunia baru ditahlili sampai 40 hari. Beliau sebelum meninggal dunia 40 hari sebelumnya itu sudah menyuruh kepada para santri untuk tahlil. Oh, tahlil sebelum meninggal. Tahlil sebelum meninggal. Dan kita juga tidak paham apa tiba-tiba beliau nyuruh tahlil gitu. Ternyata sebelum ke 40 hari beliau dawuh engko lepas 40 dino ayo selamatan geden-geden engko tapi gak melok. Tapi saya tidak ikut. Ternyata isyarah beliau mau menghadap ke hadratillah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang senantiasa beliau dawuhkan itu tentang sholat jamaah khususnya. Beliau pernah dawuh yang juga kita diingat juga oleh para santri dan para muhibbin, dengan bahasa Jawa, sapa sing iso njogo salat jamaah pangeran bakal njogo uripe. Siapa yang bisa menjaga salat jamaah 5 waktu, maka Allah akan menjaga kehidupan seseorang ini. Pangeran gak kangelan gawe langit bumi gak ono cagake, apalagi cuma menjadikan kita hidup dalam ketenangan, dalam kenyamanan. Karena keberkahan daripada menjaga apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa sedikit dijelaskan Gus ke pemirsa pesantren Al-Wafa? Nah, ya ini miniatur pondok pesantren. Ini juga dibikin oleh santri sendiri ini. Oh, santri sendiri Gus yang membuat ini? Iya. Ini kurang lebih luasnya ini 25 hektar. Semuanya berarti ini Gus? Iya, semuanya. Kita sekarang berada di nomor 5 ini. Nomor 5 ini di makam. Iya. Kemudian tadi panjenengan masuk gerbang. Nah, di sana. Lewat situ Gus ya? Iya. Di An-Nur 2 sini berarti? Iya, di gerbang An-Nur 2 masuk situ.
Ini juga kami meminta doa kepada para hadirin, kepada para pemirsa, kepada Al-Wafa ini supaya pondok pesantren ini terus mendapatkan keberkahan, terus bertambah berkah, terus bertambah kemanfaatan. Untuk gedung-gedung yang warna coklat-coklat itu, Gus, Itu sekolah. berarti mempunyai sekolahan juga, Gus, di Pondok An-Nur ini. Ya, ada sekolah Formal sama non formal berarti, Gus. formal sama non formal karena itu karena keresahan beberapa wali santri kalau pondok pesantren sekolahnya di luar, nanti jadwal atau kegiatan pondok pesantren tidak bisa maksimal. Ya, lebih gampang, lebih mudah juga terkontaminasi. Makanya ini yang mondok di pesantren ini, yang sekolah di pesantren ini wajib mondok. Sampai mohon maaf, tetangga-tetangga yang dekat juga akhirnya mondok juga. Oh, mondok juga ya, Gus ya. Untuk bangunan yang warna hijau itu, Gus. Yang warna hijau itu ada asrama kelas 3 SMP. Yang daerah sana itu SMP, yang daerah sini itu SMA ya, untuk SMA dan SMP juga dan Ma'had SMA. Ali ya. Yang wilayah sana itu untuk SMP. Nah, yang di sini, nah itu ada gedung kuning itu wilayahnya di Pondok Putri. Ini di Pondok Putri. Jadi mempunyai putra dan putri, Gus, ya, di An-Nur ini, Gus. Iya, putra dan putri. Untuk total jumlah putra dan putri itu kira-kira di angka berapa, Gus? Kurang lebih 7.000-an mungkin. 7.000, Gus, ya. Iya, putra dan Cukup putri. banyak itu, Gus, 7.000. Ya, alhamdulillah. Semoga mereka mendapatkan ilmu yang Amin. berkah dan manfaat. Keunggulan dari Pondok An-Nur ini apa, Gus? Iya, di sini ada kelas tahfidz sendiri, kelas tahfidz. Beberapa itu anak juga juara se-Jawa Timur, dan juga tahfidz itu ada tahfidz putra dan ada tahfidz putri, ada juga Ma'had Ali, ada juga kelas khusus bahasa Arab dan juga bahasa Inggris. Bahasa Inggris juga ada, Gus, ya, di sini? Iya, bahasa Inggris juga ada. Kalau yang khusus bahasa Jawa, Gus, di sini kan katanya, Gus, harus memakai bahasa Jawa atau bagaimana, Gus? Ya, kemarin itu ada, sebelum COVID itu ada santri beberapa itu dari Thailand. Ada 12 orang mungkin. Dan mereka juga sebelum mengaji, sebelum pembelajaran itu ada kelas bahasa dulu dia. Kelas bahasa dulu, Gus. Iya, bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Tapi kan Melayu kan hampir sama bahasanya itu. Mayoritas santri di sini, Gus, mungkin dari kota mana, Gus, atau dari negara mana, atau bagaimana, Gus? Kayaknya hampir semua itu ada. Malang juga ada banyak, kemudian luar Malang juga banyak, terus luar pulau itu sampai Papua juga ada, ke Kalimantan, Sulawesi, alhamdulillah. Se-Indonesia rata-rata, Gus, ya? Iya. Untuk iya. luar Indonesia, Gus? Itu dulu itu yang sebelum COVID itu ada dari Thailand 12 orang mungkin. Jadi karena COVID kemarin jadi pengurusan agak sulit, kemudian sepertinya mereka masih pulang, belum kembali lagi dari Thailand. Karena COVID tadi, Gus, ya? Iya, nggih. Untuk jumlah kamar, Gus, anak-anak santri, Gus, Nggih, ada berapa, Gus? jumlah kamar nggih banyak sekali mungkin ya. Mungkin ratusan gitu kamarnya. Cuma kamarnya ini kan kamar besar langsung diisi, ada yang 40 orang, ada yang 50 orang. Tapi yang ideal itu yang daerah khusus anak-anak SMP. SMP. SMP di situ satu kamar mungkin ada isi 12 orang, 10 orang, 7 orang gitu. Kalau yang agak besar itu karena kamarnya besar-besar jadi diisi banyak. banyak orang. Tapi ya pondok pesantren ya beginilah, bagaimanapun tidak sama dengan hotel. Benar. Tapi lebih nyaman suasana rohaninya, Gus, ya. Ini, Gus, lebih dapat. Untuk Gus, untuk makannya orang anak-anak, Gus. Anak-anak santri, Gus, bagaimana, Gus? Ya, mereka makan 3 kali, pagi, siang, sama sore.
Pagi itu ya setelah ngaji tafsir, kemudian siang itu setelah sekolah sebelum melaksanakan jamaah zuhur, dan sore makan sebelum maghrib. Maghrib ya, makan itu ada di tempat makan sendiri. Ada tempatnya sendiri berarti Gus, seperti Iya, ruangan gitu. matbah gitu ya, Matbah. khusus untuk makan. Tapi beberapa itu anak malah suka makannya di jalan-jalan. lebih luas mungkin. Iya, lebih luas. Anak-anak tahfidz itu apakah ada divisi khusus atau bagaimana? Iya, ada kamar khusus untuk tahfidz, karena bagaimanapun juga kalau dicampur itu kasihan, mereka tidak fokus, mungkin karena berteman dengan yang tidak hafal akhirnya jadi kenduh. Oleh karena itu mereka ada kamar-kamar khusus, asrama khusus untuk yang dikhususkan untuk tahfidzul Quran, para penghafal Quran. Apakah ada fakultas Gus di pondok ini Gus? Di sini ada Ma'had Ali. Ma'had Ali. Ma'had Ali ya, dan insya Allah juga ini masih dalam proses mau mendirikan universitas ya, dimulai dari STAI dulu. Iya. Untuk bangunan yang mau dibangun ini apa Gus? Mungkin bisa Ini untuk diterangkan asrama, sedikit. untuk asrama kelas SMA. Asrama kelas SMA di sini. Nanti rencananya di sini. Jadi khusus SMA Gus di sini Gus. Khusus SMA yang ini khusus SMA, yang di sana khusus SMP. Jadi terbagi biar ndak campur. Kadang-kadang kalau campur yang kecil dengan yang besar itu kadang-kadang nakal kepada yang kecil. Iya benar Gus. Benar. Pengalaman mungkin. Mungkin bisa sedikit lihat Gus, apa kamar untuk anak-anak santri ya Pak Gus? Monggo, monggo. Monggo, ini asrama. Ya, asrama kita Ini lihat. asramanya Gus. Nah ini ya mungkin anak-anak biar tidak jenuh gitu. Saya lihat tadi ada taman kayak hewan-hewan itu Gus. Oh ya, di sana ada hewan-hewan, ada refresh. beberapa kera itu, jadi untuk menghibur juga para santri yang mungkin karena masih kecil tidak kerasan. Dan juga kita mendengar beberapa anak mondok itu ya karena senang melihat piaraan hewan-hewan ini. Ya. Ada pondoknya, ada kebun binatangnya gitu istilahnya Gus ya. Ya, kebun binatang mini lah, kebun binatang mini. Ini punya nama apa Gus keranya Gus? Ini keranya apa namanya ya? Ini ada kambing, ini kambing beda dengan yang lain nih, Ini kambing mini. Kambing Mini, iya. Jadi umurnya sudah tua, tapi dia cuma segini aja. Bentuknya kan hampir seperti apa? Kanguru, bukan kanguru apa? Rusa. Wah, iya. Ada tanduknya itu. Seperti kijang ya Gus. Ah, seperti kijang, ya, Beb. Nggih. Kambing mini. Ini ada iguana. Iguana juga Gus ya. Iya. Ini cuma pelengkap supaya santri-santri yang tidak kerasan biar kerasan. Dulu memang ini adalah tatanan daripada Al-Maghfurlah Kiai Haji Muhammad Badruddin Anwar. Suka ke peternakan dan juga tanaman Gus ya. Iya, nggih. Beliau suka bahkan taman-taman itu beliau sendiri yang menata. Ditaruh sini, ditaruh sini, ditaruh sini. Ingin memberikan image bahwa pondok pesantren itu bukan yang kumuh, bukan yang tempat-tempat yang rusuh gitu. Makanya pondok pesantren ini dikenal dengan pesantren wisata. Wisata zahir dan wisata batin. Wisata zahir. Rohani dapat, jasmani juga dapat Gus. Iya, kira-kira begitu. Ini ada apa? Burung merak. Oh, ini burung merak Gus ya. Burung merak, iya, nggih. Ini kenapa ini Gus? Ini apa ya namanya ya? Baung apa gitu ya? Beruk, iya. Besar ini beruk. Jenisnya beda dengan yang biasa. Ini juga ada apa? Rusa ini ya. Rusa.
urusan nih Gus. Nggih. Rusa apa? Apa Ya, kancil Gus? Nah, itu sejenis itu. Ini ada orang yang Jaga, jaga iya, sendiri. beberapa santri itu yang sudah lulus dari SMA, ada beberapa orang yang untuk merawat di taman ini. Ini termasuk apa ya? Ya untuk daya tarik. Ini ada kelapa, ngepang 4 ini. Oh, memang untuk anu Gus ya, biar menarik Gus pondoknya. Iya, ya apa ya? Nah, kearifan lokal lah. Kearifan. Untuk wisma tamunya Gus, untuk orang-orang yang berkunjung ke wali santri itu Gus. Apakah ada tempat atau gimana? Ada di atas, ada di sana ada, tapi ya wisma tamunya ya enggak yang begitu besar. Karena kadang juga mereka itu lebih suka duduk-duduk di pinggir sungai gitu. Oh, lebih menikmati suasana Gus ya. Iya, iya. Keindahan ini. Iya. Adapun kunjungan itu setiap Jumat atau hari Ahad. Ya, Jumat. Jumat atau hari Ahad, atau biasanya kalau yang putri itu ada pembatasan setiap 1 bulan 1 kali. Iya. Yang sering harinya itu hari Ahad juga. Karena kalau dibuka terus kan ya kasihan ini. Iya. Mereka kan terganggu pembelajarannya. Bagaimana Gus jika ada para pemirsa ingin mondokkan anaknya atau ingin masuk ke pondok ini Gus? Syarat dan bagaimana Gus caranya? Ya syaratnya ya seperti biasa, besertaan dengan walinya, terus mengisi formulir, dan ya seperti biasa. Adapun di sini setiap bulan untuk makannya itu 3 kali 450.000. 450.000 Gus ya? Iya. 1 bulan Gus? 1 bulan. Termasuk murah sekali itu Gus ya? Ya alhamdulillah. Ya apa ya, ini juga pesan dari Abah juga dulu, karena yang mondok itu bukan anaknya orang-orang yang punya saja, tapi orang-orang yang lebih Ada yang kepada tidak petani ya, dan tidak mampu. Nah ini kita apa ya, Permudah lah Gus. ya dipermudah. Adapun yang memang tidak punya, dia tidak punya siapa-siapa, tidak punya, nanti kita bisa dibicarakan untuk mendapatkan beasiswa. Mungkin terakhir dari kami Gus, ini saya ada cindera mata atau hadiah Waduh, dari tim jadi repot-repot berupa aja NMB ini. Parfum Gus. Oh, Masya Allah. Insya Allah berkah, Gus. Masya Allah. Semoga keberkahan ini pondoknya menjadi wangi. Amin, insya Allah, amin.